Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, aku Fadila Sabualaika Aliyah, NIM 2005121480 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Kali ini aku bakal jelasin tentang materi kabeling kabel UTP. Disimak ya. Di sini aku akan jelasin 6 materi dari kabeling kabel UTP. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada kategori, yang kelima ada jenis, dan yang terakhir beserta simulasi pemasangannya loh. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yakni pengertian dari kabel UTP sendiri. UTP sendiri merupakan kepanjangan dari kata unsealed twist pair yang diambil dari kata unsealed, yang menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini itu tidak punya pelindung aluminium seperti jenis kabel twist pair lainnya loh. Kata twist pair sendiri mempunyai arti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik yang berwarna. Setiap plastik di dalam kabel UTP itu memiliki susunan warna yang berbeda-beda, dan tentunya susunan warna itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, lebih jelasnya lagi, warna kabel UTP itu ada 8. Ada orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Nah, setiap warna itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya adalah orange sebagai pengantar data, warna putih orange sebagai pengantar paket data juga, warna hijau sebagai pengantar paket data, warna putih hijau sebagai pengantar paket data juga, warna biru sebagai pengantar paket suara, warna putih biru sebagai pengantar paket suara juga, warna coklat sebagai penghantar tegangan DC, dan warna putih coklat sebagai penghantar tegangan DC juga. Oke, selanjutnya kita bakalan memasuki materi ketiga, yakni tentang karakteristik dari kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP sebagai tempat isolator pelindung luar. Yang kedua, kabel UTP mempunyai bandwidth maksimal sampai 100 MB per second. Yang ketiga, maksimal panjang kabel adalah 100 meter. Jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter, maka diperlukan sebuah repeater atau pengulang. Yang keempat, memakai soket RJ45 atau register jack. Yang kelima, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin. Yang keenam, kabel UTP terdapat 1 pasang kabel untuk TX atau mengirim informasi, yaitu pada pin nomor 1 TX plus dan nomor 2 yakni TX min. Yang ketujuh, kabel UTP terdapat 1 pasang kabel untuk RX atau menerima informasi, yakni pada pin nomor 3 atau RX plus dan nomor 6 atau RX min. Yang kedelapan, kabel UTP mempunyai 2 pasang kabel yang tidak terpakai atau not connected, yang biasanya digunakan untuk mengirim data listrik atau power over Ethernet untuk menyatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP sendiri. Selanjutnya adalah kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP itu terdiri menjadi 7 bagian. Yang pertama ada Cat 1 atau kabel UTP kategori 1, yang merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Yang kedua ada Cat 2 atau kabel UTP kategori 2, yang merupakan jenis kabel UTP yang mempunyai kualitas transmisi
yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP yang pertama. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Yang ketiga ada Cat 3 atau kabel UTP kategori 3 yang merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori kedua. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Yang keempat ada Cat 4, kabel UTP kategori 4 yang merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3. Kabel UTP ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai dengan kecepatan 16 megabit per detik. Cat 5 atau kabel UTP kategori 5 merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingin dengan kabel UTP kategori 4 atau Cat 4. Kabel kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Cat 6 atau kabel UTP kategori 6 merupakan jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi yang paling tinggi. Yang terakhir, Cat 7 atau kabel UTP kategori 7 merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic untuk berbagai macam aplikasi dalam satu kabel, single kabel. Maksimum data yang akan terkirim bisa sampai 10 gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Materi selanjutnya adalah jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Untuk kabel straight through ini, pengaturan-aturan yang sama berlaku antara satu ujung konektor dan yang lainnya. Jenis kabel langsung biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Urutan kabel kontinu adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di gambar bahwa urutan warnanya yang pertama adalah putih jingga, yang kedua jingga, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, selanjutnya aku bakal praktekin cara pemasangan kabel UTP straight through. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Ada kabel UTP, jack RJ45, tank crimping, dan LAN tester. Untuk simulasinya aku gunain aplikasi UTP Cable Simulator. Yang pertama tekan tab to start, terus gunting kabel, rapikan dengan menggunakan tangan. Kalau sudah rapi, urutin sesuai warna. Di sini kita menggunakan jenis kabel straight through, jadi urutan warnanya putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah warna sudah terurut dengan benar, maka pasang konektor RJ45 dan pastikan bahwa garis merah mengenai bagian kabel. Lalu kita pakaikan tang crimping. Setelah itu tes dengan menggunakan LAN tester. Yang kedua, jenis kabel crossover. Dengan kabel crossover, maka aturan pengaturan yang berbeda berlaku di antara ujung konektor.
Jenis crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dan hood. Urutan warna kabel crossover adalah yang pertama putih jingga, kedua jingga, ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Selanjutnya adalah simulasi UTP crossover. Sama seperti simulasi straight tadi, di sini pertama-tama kita kupas dahulu kabelnya menggunakan gunting, lalu kita rapikan dengan menggunakan tangan. Jika sudah rapi, urutkan sesuai dengan tipe crossover, yakni warna putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Jika warna sudah tersusun dengan urut, maka pasang konektor RJ45 dan pastikan garis merah sudah mengenai kabel, lalu pakaikan tang crimping, setelah itu tes dengan line tester. Materi yang terakhir adalah tentang kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihan dari kabel UTP sendiri, yang pertama, mempunyai harga yang relatif murah, yang kedua lebih fleksibel karena tidak dilindungi oleh lapisan aluminium foil, yang ketiga, mempunyai diameter kecil yakni 0,43 cm sehingga memudahkan dalam proses instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45. Yang keempat, pemeliharaannya tergolong relatif mudah. Yang kelima, kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Selanjutnya, kekurangan dari kabel UTP, yang pertama, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi oleh lapisan aluminium foil. Yang kedua, lentur dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Yang ketiga, jarak jangkauan pendek maksimum 100 meter. Yang keempat, transmisi data tergolong relatif lambat. Sekian penyampaian materi tentang kabeling kabel UTP yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum tahu. Dan aku minta maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.